Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita punya sampel plastik ya. Jadi plastik ini akan kita pakai sebagai alas cetakan resin, terutama resin yang agak keras nanti reaksi kimianya ya, seperti resin polyester. Jadi kita akan memakai resin polyester bening dan kita cetak, sedangkan plastik ini nanti sebagai alas bawahnya. Di 3 macam plastik ini ada plastik mika. Jadi plastik mika ini biasa juga dipakai buat sampul buku ya. Saya beli di toko buku. Dan yang ini saya beli di toko bangunan, lumayan tebel. Gak tahu nih plastik apa namanya, apa plastik karbonat apa gimana ya. Pokoknya belinya di toko bangunan. Dan yang ini baru plastik molding ya, plastik khusus untuk cetakan. Jadi antara plastik molding dengan plastik mika ini kayaknya sama-sama tebal ya, tebalnya sama. Nah, jadi nanti kita akan lihat reaksinya seperti apa sewaktu kita mencetak resin di atas plastik ini. Jadi karena plastik ini tipis, kita perlu alas ya. Jadi alasnya kita pakai multiplex. Nanti plastik ini kita lakban ya, kita ratakan di permukaan multiplexnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi 3 plastik ini udah kita tempelkan ke multiplex ya. Jadi yang ini plastik molding, ini plastik yang dibeli toko bangunan, dan yang ini plastik mika ya. Jadi udah kencang nempelnya di multiplex. Saatnya kita melakukan pemasangan ini ya, cetakannya nanti ya. Kita coba pasang cetakannya ya.
Oke, 3 cetakannya udah selesai. Saatnya kita akan mempersiapkan resin polyester yang akan kita cetak ya. Di resin sudah kita siapkan. Jadi sebelum dituang kita campur katalis dulu. Setelah diaduk rata, kita tuang ya cetakannya. Jadi kita tinggal menunggu reaksi kerasnya dan juga efeknya terhadap masing-masing cetakan yang kita pakai dengan 3 macam jenis plastik ini. Jadi 3 sampel ini udah keras ya. Ini memakai alasnya plastik molding. Ini plastik yang dibeli di toko bangunan, sedangkan ini plastik mika yang dibeli di toko buku. Ya, udah bisa kita buka dan kita cek di bawahnya seperti apa. Ini ketiga sampel itu bisa lihat. Nah, jadi yang pakai plastik mika yang saya beli di toko buku itu plastiknya juga ke bawah ya, warna dasarnya jadi buram terus bergelombang. Nih lihat gelombangnya ya, resinnya bergelombang. Terus yang kedua ini yang pakai plastik yang dibeli di toko bangunan, licin permukaannya tapi bergelombang ya. Ini gelombangnya dalam banget, gelombangnya nggak rata permukaan di bawah. Berbeda ya sama yang mika. Mika udah bergelombang terus warna di bawahnya jadi buram, sedangkan kalau plastik yang dibeli di toko bangunan itu memang mengkilat tapi cekungannya dalam ya. Nah, berbeda dengan yang plastik molding. Plastik molding bisa terlihat tuh sangat rata, bagus, mengkilat ya. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Perbedaan 3 macam plastik. Ini menggunakan plastik molding, rata dan mengkilat. Ini pakai plastik
yang beli di toko bangunan, mengkilat tapi terjadi cekungan dalam ya, bergelombang, cekungannya dalam banget. Dan ini yang pakai plastik mika yang dibeli di toko buku, warna buram dan ada cekung-cekungan ya, bergelombang. Jadi pakai plastik molding yang paling bagus ya. Jadi setelah proses resin dilepas dari cetakan, kita akan melihat plastiknya. Nah, jadi ini terlihat plastik molding ini dia masih mengkilat ya, permukaannya masih mengkilat. Sedangkan ini plastik yang dibeli di toko bahan bangunan terlihat berkerut. Nah, jadi berkerut ini disebabkan karena nggak sanggup menahan panas dan zat kimia ya, jadi sehingga berkerut ya. Jadi yang berkerut ini yang menyebabkan permukaan resin itu nggak rata, jadinya bergelombang. Sedangkan pakai plastik mika ini nggak kuat ya, plastik mika yang saya beli di toko buku nggak kuat, keangkat ya. Jadi pas pelepasan resin dari cetakan ini ada lapisan dari plastik mika ini ketarik gitu ya, karena ini nggak kuat dalam menahan panas dan zat kimia juga ini. Nah, jadi seperti ini ya hasil setelah dilakukan pencetakan pada permukaan masing-masing plastik ini. Jadi kesimpulan dari uji coba ini sebenarnya adalah untuk menjadikan plastik itu sebagai lapisan bawah, syarat-syarat plastik itu harus tahan dari panas dan zat kimia. Karena sewaktu pengecoran apalagi sampai di atas 2 cm itu temperatur resin saat proses keras itu bisa sampai di atas 70 derajat gitu, bahkan bisa sampai 100 gitu. Jadi plastik-plastik yang nggak tahan kimia dan nggak tahan panas pasti akan berkerut sewaktu proses resin itu keras. Nah, maka disitulah hadirnya plastik molding ini, yaitu plastik yang bisa menahan panas dan bisa menahan reaksi kimia. Jadi Anda bisa melihat kan video-video yang udah kita bikin hasilnya seperti apa. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan bagi Anda saat membuat kerajinan resin dengan menggunakan alas plastik.